Salah satu pelaku pembunuhan Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan telah berhasil ditangkap polisi setelah 8 tahun buron. Setelah info penangkapan ini diungkap polisi, foto diduga pelaku Peggy ini pun beredar luas. Dalam foto jadul itu terlihat Peggy bersama Vina dan Eki. Dikutip dari tribunnews.com, foto lama ini kabarnya ditemukan oleh salah seorang netizen di media sosial. Adapun sosok yang mirip dengan foto beredar si pelaku Peggy. Netizen menduga bahwa korban dan pelaku saling mengenal. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga atau kepolisian mengenai keaslian foto tersebut. Jika foto itu asli, kemungkinan besar mereka pernah berkumpul dalam satu tongkrongan yang sama. Dalam foto tersebut, sosok yang diduga Peggy tampak mengenakan jaket dan celana jeans sambil duduk di atas aspal. Ia terlihat berpose duduk dengan tangan menopang kedua lutut. Di foto tersebut sosok yang diduga kuat Peggy itu tak memperlihatkan senyuman. Sementara, sosok Vina terlihat berfoto pada barisan paling depan di antara para teman laki-lakinya. Ia terlihat jongkok dan tampak memakai atasan lengan panjang berwarna putih dan biru. Tepat di belakang Vina diduga adalah Eki, kekasihnya. Eki tampak mengenakan kaos panjang berwarna hitam dengan pose tangan menutupi mulutnya. Dari foto tersebut terlihat hanya ada Vina satu-satunya perempuan. Di belakang terlihat banyak teman laki-laki yang ikut berfoto bersama. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal, Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chatwa dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudi sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat, 17 Mei 2024. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditujukan kepada dirinya. Pertanyaan, saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Kartini, ibu Peggy Setiawan membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya, Eki pada 2016 silam. Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa putranya tidak dikenal dengan sebutan Perong, seperti yang dituduhkan. Melainkan dikenal sebagai Pegot. Dilansir dari tribunnews.com, Peggy ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, selama 8 tahun terakhir. Sebelum ditangkap, nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias Perong. Namun, ibu Peggy, Kartini membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pada Jumat, 24 Mei 2024, ia juga menyebut bahwa putranya itu selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong. Namun menurutnya, Peggy kerap dipanggil sebagai Pegot oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Kartini meyakini, anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Terlebih, ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Di mana dalam pertemuan tersebut Peggy mengaku tidak tahu menahu soal kasus Vina dan Eki.
Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa, 21 Mei 2024, malam. Dikutip dari tribunnews.com, satu dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Setelah membekuk Peggy yang berprofesi sebagai kuli bangunan, polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 23 Mei 2024. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meski begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy Setiawan dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon, sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Hingga kini Polda Jabar belum merilis sosok tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan. Hal ini pun menimbulkan beragam spekulasi dari masyarakat, bahkan muncul anggapan polisi salah tangkap. Merespons hal ini, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangannya pada Jumat, 24 Mei 2024, mengatakan, alasan Peggy belum dapat diumumkan karena masih dalam tahap penyelidikan. Adapun sebelumnya, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Raden Reza dari Hotman 911 meminta Polda Jabar untuk segera mengumumkan secara terbuka dan transparan. Hal ini dilakukan agar tak ada opini liar di tengah masyarakat. Menurutnya, jika semakin lama Polda Jabar menutupi sosok Peggy, maka spekulasi masyarakat utamanya di media sosial akan semakin liar dan berdampak buruk terhadap citra polisi. Polda Jabar sendiri sudah lebih dulu mengklaim bahwa mereka tidak salah tangkap. Pasalnya penangkapan berdasarkan prosedur seperti keterangan saksi, ahli hingga alat bukti. Terkait dengan isu yang menyebut Peggy sebenarnya tukang bakso keliling di wilayah Bandung juga sudah dibantah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan meminta masyarakat untuk tak mudah percaya dan tergiring opini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.